meyakinkan dunia bahwa di Papua tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, bahwa sedang dibangun. Dan Undang-Undang Otsus itu undang-undang perdamaian, undang-undang untuk mensejahterakan orang Papua, undang-undang untuk memberi kepercayaan kepada orang Papua membangun dirinya sendiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu. Baik, selamat jumpa kembali ya, Sobat Silasapa, Bhinneka Naraka Bakti. Kali ini kita kedatangan tamu yang memiliki profil lengkap sebagai seorang pamong senior asal tanah Papua. Ya, beliau kelahiran Biak tanggal 7 November tahun 1947. Ya, berarti menginjak usia 75 tahun ya. Kemudian lulusan APDN Jayapura tahun 73. Kemudian dilanjutkan dengan IIP di Jakarta, lulusan tahun 81, dan sejak itu beliau menekuni bidang akademik ya sebagai dosen APDN Jayapura selama 11 tahun. Dan lika-likunya luar biasa ya, sebagai camat juga pernah, kepala biro organisasi di Provinsi Irian Jaya, kemudian menjadi staf ahli menteri dan diutus sebagai duta besar Kolombia pada tahun 2008 sampai 2012. Ya, kita sambut ini senior kita, Bapak Dr. Andes Mikhail Manufandu, MSc. Pak Mikhail, terima kasih sudah datang di Silasapa, Pak Mikhail. Selamat sore, selamat bertemu, dan saya merasa bangga karena mendapat kepercayaan dari Silasapa untuk menjadi bagian dari program pembinaan kader-kader Pamong Praja melalui diskusi-diskusi bersama semua senior-senior. Kalau nggak salah saya urutan kelima ya sekarang. Ini Bapak di video 12 ini. Oh, ke-12. Oh ya. Jadi apa nih aktivitas ini Pak? Lagi sibuk apa nih Pak Mikhail? Saya sekarang ini menjadi penasihat pemerintah di bidang di Polkam untuk masalah Papua, dan juga di Departemen Dalam Negeri untuk masalah pemerintahan daerah. Dan saya selalu diundang oleh pemerintah daerah di Papua pada tingkat kabupaten, kota maupun provinsi untuk memberikan pengarahan, ceramah, dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan di daerah. Kita sempat beberapa kali Pak ya bertemu di webinar dan seminar tentang Papua ya, Papua. Nah, saya melihat semangat Bapak luar biasa ya untuk Papua ini. Nah, saya ingin melihat ya Pak pandangan Bapak, karena dari lahir saya yang saya bacakan tadi, yang saya sebutkan tahun 47 itu masih zaman Orde Lama. Kemudian Bapak menjadi dosen ya ketika Orde Baru, ketika zaman reformasi Bapak menduduki jabatan-jabatan strategis ya. Ini bagaimana Bapak melihat perkembangan Papua dalam kacamata Bapak ya, mulai dari Bapak kecil dulu ya, bentuk-bentuk perhatian pemerintah seperti apa Pak Mikhail? Ya, saya sekarang menulis buku dan membuat jadi pengalaman pemerintahan selama 60 tahun menjadi bagian integral dari Indonesia. Karena saya hidup dalam kurun waktu zaman tanah Papua menjadi bagian dari kerajaan Belanda, sehingga dia ditetapkan. Saya lahir pada saat disebut Nederlands New Guinea. Yeah. Karena waktu itu kan Belanda menjajah Papua. Kemudian pada tahun 50 setelah KMB, tanah Papua atau New Guinea, Nederlands New Guinea, itu secara resmi mempunyai pemerintahan resmi, di mana Belanda menetapkan satu gubernur pertamanya tahun 50, namanya Gubernur Van Waardenburg. Setelah 5 tahun, tahun 55, gubernur Belanda itu diganti dengan gubernur yang baru, itu orang Pamong Praja, Pamong Praja Belanda, namanya Profesor Van Baal. Dia dulu Pamong di Merauke.
setelah 55 sampai 60 diganti dengan gubernur yang namanya Jan Piet van Platil. Itu tahun 60 sampai 62. Jadi saya sekolah pada waktu Belanda. Pada tahun 55, 56 itu di sekolah Belanda di Jayapura. Namanya Lagere School B. Furtalnya bahasa pengantar itu bahasa Belanda. Sampai tahun 61 selesai, kita masuk PMS. PMS itu kalau sekarang SMP, tapi dulu PMS zaman Belanda. Itu 4 tahun. Sebab kita di situ belajar macam-macam pengetahuan yang luas. Nah, pada saat tahun 60 setelah konflik antara Indonesia dan Belanda tentang Papua, lalu melahirkan apa yang disebut dengan New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 62, di mana berdasarkan perjanjian itu harus New Guinea diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 63. Antara tahun 62 sampai 63 itu ada pemerintahan sementara yang ditetapkan berdasarkan New York Agreement itu, disebut UNTEA, United Nations Temporary Authority. Itu dia dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 Mei tahun 63. Jadi kita ini hadir sekolah pada tanah Papua disebut New Guinea. Pada tanggal 1 Mei dia dari New Guinea menjadi Irian Barat. Dan pada tahun 74 dia dari Irian Barat berubah menjadi Irian Jaya. Dan setelah sampai dengan tahun 98 reformasi dia berubah menjadi Papua. Tanah Papua. Nah, tanah Papua setelah tanggal 1 setelah Undang-Undang 45 tahun 2002 dia berubah menjadi 2 provinsi di tanah Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi saya bisa ikuti perkembangan dari zaman Belanda sampai peralihan ke Indonesia, PBB, dan dari 63 sampai 71. Jadi makanya dalam buku itu saya tulis tentang sejarah pemerintahan di Papua. 60 tahun sejarah pemerintahan di Papua. Mulai dari tanggal 15 Agustus tahun 62 sampai 15 Agustus tahun 2022. Jadi setiap periode saya ikut itu baik. Setiap 10 tahun ya. Dari 62 sampai dan 72 sampai 82 sampai 92 sampai 2002 ke 2012 dan 2012 ke hari ini 20, jadi 60 tahun. Nah, setiap periode itu ada dinamikanya sendiri-sendiri, kepemimpinan pemerintahannya. Jadi gaya waktu diurus dengan Nederlandse Guinea terus berubah dengan diurus menjadi Irian Barat. Bisa nggak Bapak ceritakan itu per periode tadi ya secara singkat ya, bentuk-bentuk dinamika perubahan di pemerintahan itu ya. Jadi pada waktu 62 72. Kalau saya bisa mulai dari awal dari tahun 50-an ya sampai waktu mulai itu memang kenapa ada 3 gubernur Belanda itu. 3 gubernur Belanda itu karena di dalam sejarah baru New Guinea diurus secara resmi oleh pemerintah Belanda. Yang lain semua itu karena waktu itu New Guinea menjadi salah satu afdeling dari Indonesia di bawah afdeling Maluku. Dan dia under afdeling dari Maluku, sehingga dia tidak punya dia cuma punya residen. Nah, residen pertama itu Eekhout, dia orang Pamong Praja yang luar biasa. Dia itu yang mendidik jiwa Pamong Praja untuk orang-orang Papua waktu itu. Jadi waktu dia didik mereka selesai dari Osiba itu sama seperti
APDN lah, tapi dia bahasa Belanda bilang opleiding school for inheemse bestuursambtenaren. Osiba. Nah, jadi waktu mereka dididik dengan baik, lalu mereka ditugaskan kemana-mana, ke gunung, ke lembah, ke hutan belantara, ke rawa-rawa, ke sungai-sungai, untuk mencari dan menemukan rakyat. Itu. Karena dia tahu, dia bilang, dia keliling di dunia dan dia lihat bahwa yang hanya bisa urus Papua ini hanya orang Papua. Orang kulit putih tidak mungkin. Makanya dia didik mereka ini, Korps Pamong ini atau Korps Bestur ini, selesai dari situ ditugaskan kemana-mana. Bayangkan saja, Irian Jaya atau Papua atau Nihuda itu luasnya kan 420.932 km persegi kan. 3,5 kali Pulau Jawa. Dan diperlukan orang-orang ini untuk mencari dan menemukan orang-orang Papua yang terpencil, terpencar, tersembunyi dan sulit itu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kita mendidik anak-anak di APDN atau waktu kami dididik di APDN, kita keluar dari APDN itu ditugaskan dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari selatan ke utara dan utara ke selatan. Kita disebarkan di seluruh tanah Papua waktu itu. Jadi misalnya saya asal dari Biak tapi saya ditempatkan di Jayapura, di Nimboran, terus yang lain sebagainya. Jadi kita mendidik pemimpin-pemimpin pemerintahan pada tingkat lokal yang tidak dibatasi oleh lingkungan adatnya, tidak dibatasi oleh hambatan geografis dari tanah yang begitu. Kita tahu bahwa Papua ini kan punya gunung yang tinggi-tinggi, dan macam-macam banyaknya. 3 gunung bukit yang banyak di Indonesia adanya di Papua malah. Bukit-bukit yang banyak-banyak, lereng-lereng gunung, lembah, hutan belanda. Ini mereka Pamong ini ditugaskan ke sana. Nah, dari dia itu yang kita mulai lanjutkan pendidikan itu. Jadi, Pak Michael terjun ke APDN Jayapura itu gimana itu? Kok bisa tertarik masuk APDN? Itu pengalaman saya ini kan. Waktu saya sekolah waktu di Belanda terus pindah ke Biak. Lalu saya ini kan pemain sepak bola. Saya dulu pemain Persipura, angkatan pertama. Tapi di Biak, saya kapten kesebelasan BON. Jadi dulu itu namanya BON waktu jadi itu disebut BON. Dan waktu saya pindah ke Jayapura, masuk Universitas Cenderawasih tahun 68, itu masih main juga di Persipura, tapi saya kuliah di situ. Makanya tahun 69 itu POM pertama yang kita dari Papua ikut dilakukan di Makassar. POM itu Pekan Olahraga Mahasiswa Indonesia. Di bawah BKMI itu Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia, dan saya kapten kesebelasan mahasiswa. Kita bertanding di Makassar, di seluruh mahasiswa di Indonesia. POM-nya di Makassar tahun 69. Nanti tahun 71 POM lagi, itu saya sudah di APDN. Dulu di 69 itu di Uncen. Itu terus saya masih kapten BON Biak. Juara. Kita juara 4. Luar biasa. Karena ya ada Jakarta kan. Itu tuh pemain-pemain legenda dari Jakarta. Se-Indonesia juara 4. Kemudian di Palembang kita nggak dapat karena menghadapi Bandung, menghadapi Jakarta itu berat semua. Jadi kita memang. Berarti dari Uncen Bapak pindah ke jadi dari Uncen itu begini. Kita kuliah, terus terjadi peristiwa tanggal 11 April, di mana seluruh mahasiswa Uncen itu demonstrasi besar-besaran untuk menolak PPRA. Dan diminta supaya PPRA itu diselenggarakan one man vote. Tetapi pemerintah tidak mau, harus lewat perwakilan. Jadi terjadi demonstrasi besar-besaran, lalu pihak keamanan ambil tindakan yang sangat keras, sehingga semua lari. Ada yang lari ke gunung, ada yang berenang ke laut dan macam-macam. Saya waktu itu jadi pegawai sementara kan. Jadi waktu itu kuliah itu pagi. Jadi kita pagi boleh kerja, sore bisa jadi mahasiswa. Nah, peristiwa itu membuat rektor universitas itu yang baru itu tentara, namanya Kolonel Marpaun, merubah kuliah dari kuliah malam menjadi kuliah pagi. Jadi semua mahasiswa tidak bisa kuliah. Jadi kita yang kerja, ya tidak bisa apa-apa. Nah, pada waktu itu ada
kakak saya 2 itu masuk di APDN, lalu mereka bilang itu masuk di APDN. Jadi makanya tahun 70 saya terus tes dan masuk APDN. Oke. Jadi masuk APDN. Ya, lulus 73 ya. Ya. Itu yang terjadi. Jadi itu sedikit pengalaman sebagai. Nah, ini soal disiplin ya, disiplin dan penanaman rasa nasionalisme. Karena Bapak juga pernah menjadi dosen di Jayapura ya, setamat dari IP Jakarta ya Pak ya. Nah, itu bagaimana pada masa itu ya, cara Bapak menanamkan nasionalisme ya, itu tahun 83-an itu Pak, jadi dosen di situ. Seperti apa Pak? Waktu saya sebelum waktu di APDN itu saya ketua senat. Dan waktu itu APDN tidak punya dosen tetap. Dan kami punya direktur itu, dia direktur Samiana, dia dari Makassar pindahan ke sana. Nah, dia memang orangnya tenang dan tidak terlalu macam. Jadi waktu itu saya ketua senat, jadi diberikan saya wewenang penuh untuk mengatur asrama itu dan mengatur semua mahasiswa. Nah, saya pikir ini karena kita memang sudah punya pakaian seragam dan kita dibayar dan macam-macam, jadi saya pikir harus ini ditegakkan. Makanya waktu itu saya keras dalam itu. Kita semua mahasiswa itu sebagai ketua senat, kalau saya sudah ini, mereka harus tunduk. Karena dia harus tegakkan. Nah, dan itu yang saya tekankan kenapa di APDN itu, karena saudara-saudara ini masuk ke APDN itu orang tuamu tidak bayar 1 sen pun. Sekolah gratis. Gratis semua. Pakaian gratis. Sepatu gratis. Dapat gaji lagi. Uang saku lah istilahnya. Kemudian mereka makan di asrama. Bayar cuma. Pokoknya mereka orang tuanya tidak bayar 1 sen. Oleh karena itu saya katakan bahwa kamu ini sebenarnya anak emas dari pemerintah. Pemerintah tidak minta apa-apa dari kamu. Pemerintah minta dari kamu itu disiplin, belajar dan sungguh-sungguh, disiplin, dan taati semua aturan yang berlaku. Jadi bagi siapapun yang di situ, saya berikan hukuman bagi mereka semua. Dan tidak boleh ada yang rambut panjang, tidak boleh gondrong, tidak boleh brewok. Dan seluruh atributnya ini harus bersih. Sepatu bersih, jas ini bersih, semua itu harus setiap hari mesti dibersihkan. Kan saya periksa. Periksa. Namanya disiplin itu mulai dari atas sampai ke bawah. Dan itu memang kita tegakkan. Dan selalu saya tekankan, ingat, bapamu, mamamu, ommu, nenekmu tidak bayar 1 sen pun. Pemerintah yang bayar. Taati aturan. Kalau tidak, angkat tikar dan keluar. Itu memang saya waktu itu harus buktikan. Tegas dan kasih contoh ya. Ya, kasih contoh. Jadi itu yang membuat sampai hari ini kalau mereka lihat saya macam yang lain-lain kalau begitu respect. Lihat saya. Boleh disebutkan nggak Pak anak-anak mahasiswa Bapak yang saat ini duduk di pemerintahan ya, yang berhasil? Ya, itu Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Murid Bapak dulu? Ya. Di APDN. APDN. Siapa lagi Pak? Dulu ada Sekwilda, tapi Sekwilda dia pun nama Heri Dasenang. Terus ada juga Sekwilda provinsi namanya Tejo Suprapto. Dan banyak lagi. Kalau di Departemen Dalam Negeri ini Dr. Anda Rahajeng. Itu dari APDN. Bu Ajeng, dia tahu. Kepala Biro Kepegawaian. Karena dia bagus, saya angkat dia jadi ketua senat. Dan dia selalu jadi komandan upacara. Dia memang tegas. Dia memang kecil dan besar di Wamena. Iya betul. Makanya dia sudah tahu bagaimana itu. Bapak yang tunjuk jadi ketua senat? Ketua senat. Itu sebab saya lihat dari mereka yang bagus dan banyak lagi. Yang jadi bupati. Wali Kota Jayapura? Wali Kota Jayapura itu Tommy mahasiswa Mano? saya. Tommy Mano itu mahasiswa. Ada juga Bupati Sorong Selatan namanya Oto Ikhalau. Itu juga saya mahasiswa pembimbing. Ada juga Bupati Wamena itu David Hubi. Jigi Balon, terus Budiman Kogoya. Terus ada Ibo Bupati. Ada Ibo, kemudian ada Ren Maur. Bupati Supior itu Julius Warikar.
Bupati Kerom itu Watai, kemudian Bupati Merauke John Gepse, Ya. wakilnya itu Waryoto, kemudian Bupati Fakwai itu Wahidin Puwarada, Bupati Wandamo itu Albert Watori, kemudian Bupati ada sekitar 16 atau 17 itu mahasiswa. Di daerah-daerah berhasil ya. Itu yang mahasiswa. Belum yang jadi sekwilda, belum jadi kepala dinas, kepala badan, kepala unit. Itu dari APDN semua. Luar Itu biasa, ya. Dan itu yang mereka, makanya kalau mereka lihat saya dan mereka harus sikap sempurna. Walaupun sudah. Karena bawaannya terkenang masa lalu ya. Ya, jadi orang tahu bahwa yang hanya berhak bisa negur kita walaupun jabatan kita tinggi, hanya Pak Medi Pandu, yang lain enggak. Jadi kalau saya sudah tatap mata, lihat langsung mereka siapa. Oke. Jadi itu, karena itu bahwa ini kita, pemerintah membiayai kita semua. Kenapa ini kita harus itu yang membuat saya sangat tekankan itu kepada sebuah. Dan jangankan itu, ada satu juga sekarang direktur IPDN di Jayapura, Mayor David Mayor, ya. Oke. Dia selesai dari APDN, saya suruh dia masuk. Waktu saya sudah jadi wali kota Jayapura. saya bilang, kau masuk sini, kau petugas pertama, kau angkat trek sampah kota ini, kau yang bawa. Jadi dia bawa trek sampah itu dia bawa. Kalau ada yang bikin kotor, buang ini, kau janji bilang sama mereka, kamu milih antara dua, kamu bersihkan atau saya tabrak dan trek. Dan memang David lakukan karena anaknya sedikit tegas juga. Jadi dia laksanakan perintah wali kota Jayapura. Jadi orang takut. Ya. Makanya kota Jayapura waktu itu bersih. Sampai Pak Pamuji dan Pak Rias itu mereka ke Jayapura karena begitu saya jadi wali kota Jayapura jadi berubah bersih dan orang kaget. Sehingga Pak Pamuji berangkat dengan Rias ini ikut kan asisten, ikut ke Jayapura. Baru Rias bilang, baik. Pak Rektor ada atas, sebelum mandi pingsan. Ada apa? Tidak, dia melihat bahwa kau punya pekerja luar biasa sampai terkenal di Jakarta. Di belakang itu ada perannya Pak David Mayor ya. Bukan dia, ya dorang. Ya, ini waktu saya bersihkan kota itu seluruh alumni, seluruh mahasiswa APDN, ini Tommy Mano mereka ini. Oke. Itu saya tugaskan mereka bersihkan kota dari kampus APDN sampai ke base di pantai. Itu harus bersihkan jalan-jalan itu, bersihkan, angkat rumput, got semua bersihkan. Tiba-tiba orang kaget, loh, ini dulu Jayapura yang kotor tiba-tiba berubah. Iya. Dan itu, jadi sementara mereka selesai di APDN menunggu penempatan, saya bilang kamu di sini, kamu petugas harus bersihkan kota ini. Itu yang saya salah satu contoh. Tapi contoh yang saya paling berkesan diri saya itu waktu menjadi camat di Nimboran itu. Bagaimana membebaskan tanah 10.000 hektar untuk penempatan transmigran di Nimboran itu. Kita urus tanah-tanah itu tanpa keluarkan satu sen pun dan tanpa tuntutan apa-apa. Nah, kita ada kedekati dengan rakyat dengan cara yang santun sampai hari ini. Sehingga memang dan setelah itu kan gubernur panggil saya, "You mau apa?" Saya bilang, waktu gubernurnya Gubernur Sutran. Pak, jalan dari Genyem, dari Sentani sampai ke Genyem itu 180 km. Dia bilang, oke, saya. Tapi petugas bebaskan tanah-tanah itu. Jadi saya tidur dengan rakyat, bicara dengan rakyat itu supaya tanah ini jangan dituntut dan macam-macam. Nanti kita kasih imbalan. Bayangkan 180 km sampai di Moran. Itu Pak Sutran ini yang kasih dan saya jaga itu. Dan jalan itu selesai tahun 77, Pak Harto datang resmikan. Pak Harto panggil saya. Saya datang. Pak Harto pegang tangan, dia bilang, Pak Hussein, kau kerja baik-baik. Jadi itu kesan dari Pak Harto itu saya nggak lupa. Kerja baik-baik. Iya. Itu kan luar biasa presiden langsung. Jadi itu. Nah, transmigrasi juga kita bebaskan dengan baik. Dan tahun 79
Wakil Presiden itu ada Malik datang meresmikan, terus saya berangkat jadi IP di Jakarta. Jadi saya waktu itu 5 tahun jadi camat. Saya urus semua masalah transmigrasi. Jadi transmigrasi pelita pertama itu di Papua, itu di Nimboran, tempat saya jadi camat. Sehingga apa itu? Nah, makanya lokasi itu tidak pernah ada tuntutan ganti rugi karena kita bicara dengan sentuhkan rakyat itu bahwa ini ada untuk, ada manfaatnya bagi kita dan lain sebagainya. Karena atas prestasi itu Dirjen Transmigrasi waktu itu terkenal itu Pak Mayor Jenderal Kadarusna, dia bekas gubernur di Kalimantan Barat. Dia saya belajar transmigrasi di seluruh Indonesia. Daerah pengirim dan daerah penerima. Lalu kita keluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 77 tentang apa ini, diberikan 20% kepada penduduk asli. Dalam satu unit pemukiman harus ada 20% untuk penduduk asli yang punya tanah itu. Dan itulah kita kasih rakyat di lokasi itu untuk mereka bisa menikmati atau merasakan manfaat dari transmigrasi untuk mereka. Oke. Jadi kiprah Bapak di daerah Papua ya, dari wali kota, kemudian juga ditarik ke Provinsi Irian Jaya, kemudian dilirik oleh tokoh-tokoh nasional ya untuk membawa Bapak ke tingkat nasional. Yeah. Gimana itu Pak awal ceritanya? Ya, jadi waktu itu memang setelah saya selesai dari wali kota, saya waktu selesai dari camat saya ambil S2 di UI. Yeah. Kembali ke dapat S2 saya lapor ke Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Rudini. Tapi yang nugaskan saya sekolah di S2. Jadi saya itu waktu itu saya angkatan dengan Pak Rias dengan Capal. Kita ini dibiayai oleh Pak Suparjo Rustam. Yeah. Karena Suparjo Rustam itu berkesan dan saya waktu itu wisuda 10 tahun APDN itu tahun 1985 saya bikin suatu pidato ilmiah ya, yang berjudul Penataan Kembali Pemerintahan Desa menjelang tahun 2000 karena perubahan penduduk secara ekspansial dan genometrik akibat program transmigrasi. Akibat perkembangan secara ekspansial, studi kasus program transmigrasi. Itu Pak Rudini lihat pidato itu dan waktu itu Pak Rektornya, mereka rombongan dari IP datang. Wah, saya masih berdiri di atas mimbar. Pak Suparjo Rustam datang dan saya turun dari mimbar, dia peluk saya. Okay. Dia bilang, "You kasih punya pidato itu 5 lembar." Kita kasih 5 lembar. Lalu dia beritahukan tanya gubernur, ini daerah kabupaten mana yang nanti penggantian gubernurnya, bupatinya, Plan Jayapura. Oke, nanti siapkan dia jadi Bupati Jayapura. Di depan seluruh mahasiswa dan semua orang tahu betul. Tapi pada waktu itu entah bagaimana, gubernurnya tidak ini, akhirnya Suparjo Rustam marah dan dia bilang, sudah kalau begitu, you sekarang berangkat sama-sama dengan Rias ke Amerika. Tapi karena waktu itu ada anak saya 3 dan masih ibunya masih ini, saya bilang sama Pak Suparjo Rustam, bagaimana Pak kalau saya kuliah di Indonesia? Makanya Pak Rias ke Amerika, saya ke UI. Oh, iya. Saya ke UI. Dari tahun 86 sampai 88 selesai S2 di UI. Rias kembali dari sana, saya juga selesai. Kita lapor ke Suparjo Rustam. Terus waktu itu dia dipindahkan menjadi Menko Kestra. Oh, okay. Jadi saya lapor ke Pak Atar Siberu, waktu dia Dirjen Otda. Yeah. Lalu dia lapor ke Mendagri Pak Rudini panggil saya dan dia bilang, siap. Dia bicara bahasa Belanda. Yeah. Je spreekt Nederlands? Ja, meneer. Ik ben nu burgemeester van Jayapura. Oh, Artinya kau sekarang saya tunjuk jadi wali kota Jayapura. Langsung diproses, saya langsung bawa SK jadi wali kota Jayapura. Itu. Karena itu saya pun nilai di UI juga bagus sehingga saya di Jayapura.
Langsung saya jadi wali kota di Jayapura. Iya. Tahun 88 sampai 93. Nggak pakai kampanye ya? Tidak pakai kampanye. Dan memang itu jabatan karier kan, jadi Iya, ditunjuk. betul. Udah saya waktu itu. Nah, selesai dari situ, saya minta untuk menyelesaikan S3 saya di UI. Iya. Disetujui. Tapi dan saya ditunjuk untuk jadi kepala BP7 provinsi. Oke. Karena sekretaris BP7, karena kepala BP7 menjelang pensiun. Jadi setelah itu baru saya jadi. Jadi saya 4 tahun jadi pimpinan BP7 provinsi. Dari 94 sampai 98. Ya. 98. Tapi saya tetap kuliah untuk ambil S3 di S3 tadi UI. Selesai dari situ. Nah, saya waktu itu juga di Jakarta sudah terkenal dengan pikiran-pikiran, sehingga itulah yang pertama memanggil saya waktu membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu Sarwono, ditunjuk oleh Gus Dur. Nah, terus Sarwono saya datang mau ucapkan selamat, dia bilang kau duduk situ, saya duduk dan you bikin riwayat hidup. Terus saya bikin tulis tangan saja, dia bilang tulis tangan saja. Tulis tangan, langsung proses jadi Kementerian Kelautan itu. Waktu itu kita 8 orang saja dibentuk. Membentuk kementerian yang sekarang ini. Ada Rohmini, saya, ada Jenderal satu, ada Profesor Indriyono, kita membenjamkan kementerian itu. Kita pindah-pindah itu. Jadi waktu itu kita di kantor sekarang itu, Dewan Pertimbangan Agung itu, kita di situ. Karena cuma 2 ruangan, jadi kita masuk itu ganti-ganti. Kita bawa pensil, kita bawa semua dari rumah sendiri-sendiri, tapi kita masuk, kita kerja. Mas Sarwono kasih tugas, kita kerjakan. Terus dari situ kita pindah ke di Jalan Gatot Subroto. Ya. Kita dapat. Setelah dari Gatot Subroto kita pindah lagi. Sebenarnya kantornya yang sekarang itu kami mau, tapi Sarwono tidak mau karena dia bilang itu kantornya Tommy Soeharto dan tidak enak. Nanti Pak Harto menilai kita bagaimana. Akhirnya kita cari lagi tempat yang lain. Setelah itu baru dibentuk. Waktu Gus Dur lihat masalah Papua mulai rame dipersoalkan tahun 98, dan akhirnya untuk menyenangkan orang Papua dia bentuk apa yang disebut Menteri Muda Kawasan Timur Indonesia. Ditunjuklah Manuel Kasiyopo menjadi menteri. Tapi sekarang mereka cari siapa yang senior di birokrasi pemerintah. Nah, Sarwono jawab, saya ada jago satu. Saya kasih. Lalu dia panggil saya, dia beritahu Ju sekarang pergi bantu Manuel Kasiyopo di Menteri Muda urusan kawasan Timur Indonesia. Terus saya pindah dan diangkat oleh Bu Mega. Jadi kita berdua saja membentuk Menteri Muda Kawasan Timur Indonesia. Oke. Kita Manuel cari Kasiyopo orang dan kita bentuk sampai jadi punya badan lengkap. Tapi setelah itu terus perubahan Gus Dur turun, diganti sama Presiden Megawati. Kita tidak jadi Menteri Muda, tapi menjadi Menteri Negara. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Jadi itu lengkap dengan, nah, di situ Bu Megawati ya. Ya, Bu Megawati di situ. Kemudian Pak SBY, Bapak ditunjuk sebagai Duta Besar Kolombia. Tidak, masih Deputi Menteri. Selama 4 tahun menyusun itu kementerian itu. Dan semua itu saya betul kendalikan semua itu. Itu macam banyak, ini macam siapa ini? Bernard yang sekarang di itu banyak alumni kita dari PDN saya tarik masuk ke situ, kementerian itu. Saya kumpul mereka waktu ada sekitar 16 atau 12. Saya bilang kamu kita tempatkan di sini. SBY terpilih jadi presiden, mau bubarkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian itu. Nah, waktu itu saya tidak ada orang tidak mau pusing. Saya bilang nggak bisa begini caranya. Lalu saya di DPR itu selama 4 hari tidur di DPR bicara dengan Komisi 4 untuk menjelaskan pentingnya apa ini kementerian ini. Berubah dari transmigrasi. Saya kebetulan kuasai transmigrasi. Akhirnya
selama 5 hari itu baru Mokwan, waktu itu memang orang yang saya sangat menghormati itu. Ya. Dia ketua komisi dan dia mengerti baik itu. Sehingga waktu menjelaskan, bayangkan 4 hari berturut-turut. Dia setuju, oke. Kita setuju berubah namanya pembangunan daerah tertinggal karena Pak SBY tidak mau kawasan timur saja tertinggal, tapi kawasan barat dan lain sebagainya banyak ini diperhatikan. Dirubah namanya jadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan saya tetap di situ sebagai deputi. Oke. Dan itu yang membuat Pak Mokwan ini saya selalu ingat dia. Kementerian yang sekarang ini karena Pak Mokwan. Kalau tidak, wah, akhirnya disetujui dan sekarang kementerian ini jadi kementeriannya PKB. Karena semua orang yang jadi menteri di situ harus orang PKB atau NU. Betul, Padahal kita yang berjuang setengah mati. Tapi tidak apa-apa itu untuk kepentingan negara. Itu saya di situ merasa saya punya kepuasan di situ. Saya kuasai betul pemerintahan dengan baik. Saya jelaskan secara murni dan didengar oleh mereka. Ya. Maka saya ikut membentuk Kementerian Kawasan Timur Indonesia, Kementerian Kelautan, Sarwan, Kementerian Menteri Muda Kawasan Timur Indonesia, kemudian Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Ya, okay. Sampai dengan tahun 2008 baru saya ditunjuk duta besar. Jarang-jarang Pamong yang menjabat duta besar kan, Pak? Kita dulu ada 3 itu. Damanik. Siapa? Damanik dari Jakarta. Itu tapi Pamong angkatan senior sekali di atas. APDN Malang dia. Oke, Damanik. Kemudian Jopari baru saya. 3, baru 3. Ya. Dari Pamong ini baru 3. Kita sedang cari juga untuk ini. Itu gimana ceritanya, Pak? Dipanggil Pak SBY atau seperti apa? Ada kisah di balik itu? Waktu saya di Deputi Menteri itu, waktu Menteri Muda, itu ada tahun 2001, itu ada Pacific Island Forum. Indonesia belum menjadi anggota. Dan masalah Papua mulai dipersoalkan di situ. Lalu Departemen Luar Negeri minta supaya Manuel Kasepo, saya, sama Barnabas Swebo waktu dia kita mewakili Indonesia dalam konferensi Pacific Island Forum di Nauru tahun 2001. Lalu kita berangkat ke sana menjelaskan, waktu itu mulai otsus sudah mulai ini, kita menjelaskan mengenai pembangunan di pembangunan Papua sampai sekarang ini, dan kami ini pejabat resmi dalam jabatan yang tinggi, mewakili, ada duta besar, ada deputi menteri, ada menteri. Jadi akhirnya mereka kaget, oh ternyata itu yang lain itu bohong, tidak dijajah, tidak di ini, ada pejabat resmi. Jadi kita memang di forum pertama kali Indonesia jadi anggota dari forum itu, dan kami yang mewakili tahun 2001. Nah setelah itu 2002 saya mewakili, 2003 sama-sama di Menlu di New Zealand saya mewakili lagi, 2004 di Tonga, Samoa Barat, kemudian 2005 di Papua New Guinea, 2006 di Fiji, 2007 di Tonga, 2008 baru saya berangkat ke sana. Jadi Pasifik itu saya mewakili Indonesia. Meyakinkan dunia bahwa di Papua tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, bahwa sedang dibangun. Dan Undang-Undang Otsus itu undang-undang perdamaian, undang-undang untuk mensejahterakan orang Papua, undang-undang untuk memberi kepercayaan kepada orang Papua, membangun dirinya sendiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu Otsus Jilid 1 dengan Undang-Undang 21 tahun 2001, Pak ya. Nah sekarang ketika Otsus Jilid 2 ya, dengan lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 ini, gimana pandangan Pak Michael? Makin optimis apa seperti apa, Pak? Iya, saya sebenarnya optimis karena pertama kita waktu itu khawatirkan karena banyak orang yang tidak menguasai baik, jangan sampai undang-undang itu ditiadakan. Karena kita tahu bahwa banyak orang juga nggak setuju undang-undang khusus itu. Karena dianggap bahwa orang Papua ini dianak emaskan, terlalu dimanja dan diberikan kelebihan. Tapi sebenarnya tidak. Karena di dalam undang-undang Otsus itu tidak ada pasal yang membatasi, kecuali pasal 24
sekarang 20. Itu memang anggaran itu dibatasi. Ya. Dibatasi, itu saja. Makanya dirubah, dibuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak merubah undang-undang, tapi memperbaiki pasal 34 itu. Sehingga dan mekanisme tata kelola keuangan itu diperbaiki daripada selama ini tidak diperhatikan yang baik. Nah, makanya di dalam pasal 34, jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu hanya 3 pasal saja yang dirubah. Pasal 1 ayat 1 itu untuk peranan pemerintah berperan dalam pembinaan, kemudian pasal 34 mengenai tata kelola keuangan dan pasal 76 tentang ayat 2 bahwa pemekaran wilayah bukan saja persetujuan dari MRP tapi oleh pemerintah dan DPR juga. Jadi pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat berperan di dalam undang-undang itu hanya pasal 1, pasal 34 dan pasal 76. Ya. Tapi yang lain berlaku tetap seperti biasa. Kita harus tahu bahwa Papua ini terlalu luas. Penduduknya terlalu sedikit. Kekayaan alamnya belum bisa dikelola secara baik untuk memberi manfaat kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sudah berusaha, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah bagaimana berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, pelayanan yang tepat, dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Tapi hambatan geografis, hambatan kultural, dan hambatan antar daerah atau wilayah itu menjadi obstacle yang luar biasa dalam pengendalian atau penataan ataupun pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, dan jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bingung bagaimana kita bisa mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu juga yang dihadapi pemerintah pusat. Sehingga dengan undang-undang ini tidak ada yang dikurangi. Memang belum ada sempurna dilaksanakan. Tetapi ditambah kewenangan kepada pemerintah, terutama pasal 34 itu, sehingga kita lihat bahwa peraturan pemerintah 106 dan 107 itu memang betul diatur begitu rupa sehingga tata kelola keuangan dan tata kelola kewenangan itu jelas-jelas. Nah, sehingga bagi kita yang mengerti pemerintahan ini betul-betul luar biasa. Niat baik dari pemerintah ya, nggak ada eksploitasi ya di balik itu. Tidak ada maksud untuk hal-hal yang tidak baik, tapi itu. Nah, memang kita kesulitan itu adalah bagaimana menyiapkan orang-orang untuk melaksanakan ini. Oke. Oleh karena itu saya selalu bicara di departemen maupun di menteri bahwa kita harus, supaya ini sukses, kita harus cari the man behind the gun. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin yang harus melaksanakan undang-undang ini, peraturan-peraturan ini. Karena kalau kita angkat orang seperti sekarang ini, kita tidak tahu dia punya latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba orang bisa buta huruf diangkat karena memang sistem kita sering sulit dikenalikan. Akhirnya jabatan-jabatan penting seperti bupati, wali kota, dan lain sebagainya itu bisa diserahkan pada orang-orang yang kita tidak mengerti dari belakang dia punya. Saya dulu wali kota itu nyaris malaikat. Artinya syarat ini kita penuhi, baru oke, setuju. Kalau enggak, salah satu syarat itu kita lalai, tidak boleh. Tadi itu kita memang pejabat yang betul nyaris malaikat. Nah, ini yang saya selalu bilang, tunjuk orang harus betul-betul punya track record yang jelas. Pendidikannya di mana, kapan dia selesaikan, kemudian dia punya latar belakang. Kalau pegawai negeri golongannya berapa, kalau dia politisi, dia pernah menduduki anggota dewan kabupaten ataupun provinsi, sehingga kita tahu dia punya pengalaman. Sebab kita tahu ya, pemerintahan itu, birokrasi pemerintahan atau pemerintahan itu kan bekerja atas 4 hal. Pertama, keteraturan. Segala sesuatu itu harus ada aturannya, harus ada pedomannya, harus ada petunjuknya.
dan harus dilaksanakan, harus ditaati, dan harus menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan itu. Kedua, harus birokrasi pemerintah mengenal garis lurus yang disebut hierarki. Siapa di tingkatan apa dan tanggung jawabnya apa. Jadi jenjang itu kita selalu jaga. Tidak bisa orang kemarin terus tiba-tiba melambung di sana. Bisa. Pemerintahan itu mengenal jenjang. Pangkat berapa untuk itu, pendidikannya apa untuk itu jelas. Ya. Jadi oleh karena itu birokrasi pemerintah mengenal prosedur, keteraturan, prosedur, kemudian prosedur ya. Jadi peraturan, keteraturan, hierarki, prosedur. Pekerjaan ini prosedurnya begini. Kita lakukan berdasarkan prosedur. Kalau di luar itu salah. Tidak. Kemudian ada metode, ada cara. Dan tiga ini selalu dalam pemerintahan ini itu yang jadi pedoman, jadi pegangan untuk orang bekerja. Kalau di luar itu pasti amburadul, pasti nggak benar. Jadi keteraturan, hierarki, prosedur dan metode itu selalu dijaga. Prinsip-prinsipnya Pak ya? Prinsip-prinsipnya begitu. Ya. Karena pemerintahan itu kan dia punya fungsi kan tiga, services, melayani, kemudian pemberdayaan. Itu empowering itu yang ketiga. Tapi services kemudian develop dan empowering. Yeah. Jadi dia harus melayani. Oleh karena itu dia harus menjaga etika. Dia harus sopan santun. Dia harus bisa mengerti kebutuhan rakyat. Karena di dalam pemimpin pemerintahan itu ada tiga hal. Dia pertama, seorang pemimpin itu dia pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu dia semua aturan dia harus kuasai, dia harus mengerti dan dia harus laksanakan dan harus ditaati. Kedua, dia pemimpin rakyat. Makanya suara rakyat selalu dia dengar. Dia harus memperhatikan nasib rakyat. Dia harus melihat kepentingan rakyat. Ketiga, dia pemimpin wilayah. Karena ini negara kesatuan, maka dia harus menjaga wilayah kesatuan itu. Dulu sistem Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, bupati, gubernur, bupati, wali kota dan camat itu kepala wilayah, garis miring kepala daerah. Jadi camat itu kepala wilayah karena dia wilayah kekuasaan, wilayah Indonesia jadi bagian dari dia disebut kecamatan. Dan di situ dia adalah Verlengstek dari pemerintah pusat di wilayah itu. Makanya dia menjadi pemimpin pemerintahan karena harus tegakkan aturan. Dia pemimpin rakyat karena dia harus mendengar dan memperhatikan suara rakyat. Dan dia pemimpin wilayah karena dia harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu disebut. Nah, di dalam mengatur semua ini dia harus bekerja di dalam ilmu pamong itu disebut dia harus antara dul matehit dan recht matehit. Kalau kepentingan rakyat itu harus diselamatkan, aturan dilonggarkan. Atau bukan diabaikan tapi dilonggarkan. Misalnya di gunung di sana ada orang lapar dan orang sakit. Tidak ada di dalam anggaran bahwa ada orang nanti dicari orang sakit. Tidak ada. Tapi dia bilang helikopter naikkan. Suruh berangkat angkat orang makanan ke sana. Ambil anggaran dari sini, biaya dulu nanti kita tutup. Karena tujuan itu penting. Aturan abaikan. Artinya bahwa tidak ada anggaran, tapi bagaimana menyelamatkan orang situ. Makanya dia harus ada diskresi ya. Selalu cenderung pakai Freie-Ermessen. Kebebasan mengambil tindakan untuk menyelamatkan keadaan, untuk kehormatan bangsa, untuk keselamatan orang banyak. Dia harus mengambil tindakan begitu. Itu yang makanya dia harus mengambil tindakan-tindakan begitu. Jadi misalnya kita nggak bisa orang tabrak situ, biar saja nanti dokter atau ini, nggak bisa. Kamu nggak bisa seperti itu. Harus selamatkan dulu, baru kita selesaikan dari bawah. Itu yang menjadi seni. Makanya di dalam pemerintah itu ada dul matehit dan recht matehit, tapi juga ada science and arts. Jadi bagaimana mengelola pemerintahan itu dari teori ilmunya, tapi juga dari seni mengaturnya. Itu
pemerintahan Kita kembali ke Otsus Jilid 2 ini, Ya, Pak Michael ya. Jadi ada suatu amanah bahwasanya Wapres diberikan peran Ya. sebagai ketua tim pengarah ya, ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Betul. Ya, ini gimana Pak Michael melihat memandang prosesnya ya sejak 2021 ya, apakah cukup memuaskan selama ini atau bagaimana pandangan Pak Michael? Memang kita harus akui bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu sebenarnya undang-undang rekonsiliasi, Ya. undang-undang perdamaian, undang-undang untuk ya mau bilang, kalau bilang merasa bersalah jadi kasih hadiah, bukan, itu tidak bagus, tapi bahwa pemerintah menyadari selama hampir 37 tahun itu ada hal-hal yang menimbulkan masyarakat Papua itu merasa tidak diperhatikan atau diabaikan, sehingga setelah pemerintah menyadari ini harus ada dasar hukum mengelola pemerintahan di tanah Papua, sekaligus pembangunannya. Mari kita menyusunlah, diberikan, Gus Dur panggil kami 4 orang, saya, Pak Simon Morid, anggota DPR, Pak Lukas Degay, anggota DPR, dan Pak Erari. Kita dipanggil di istana, dia beritahukan bahwa kamu pergi sampaikan kepada pemimpin di Papua dan rakyat bahwa kamu boleh menyusun undang-undang otonomi menurut keinginan, hasrat, kebutuhan, kehendak rakyat sesuai dengan keinginan, tapi jangan sampai minta merdeka. Oke, dan kita pergi kumpul semua dan kita jelaskan ini perintah atau petunjuk Gus Dur begini. Dan disitulah kita mulai susun undang-undang Otsus itu. Makanya kalau lihat bahasanya memang banyak kekurangan, kelemahan, karena memang bukan murni pemerintahan, tapi banyak juga pikiran-pikiran dari masyarakat, banyak terpelajar, sehingga kita ini. Nah, walaupun begitu, jangan lupa bahwa undang-undang itu membuat kemajuan yang luar biasa di Papua. Saya selalu bilang orang yang buta, orang yang tuli, dan orang yang bisu yang tidak melihat itu. Tapi yang namanya yang terpelajar, yang seluruh Pasti mengakui kemajuan yang luar biasa. Orang-orang gunung itu bisa turun ke kota-kota. Dan sebagian mereka bisa jadi pemimpin. Ya. Kita mekarkan dari dulu hanya 9 kabupaten, kita mekarkan menjadi 42 kabupaten. Dari dulunya 117 kecamatan, kita robah dia menjadi 642 kecamatan. Dari desa yang cuma 892, kita robah dia menjadi 1743 desa di seluruh Papua. Maksudnya adalah supaya pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dari struktur organisasi pemerintahan, pelayanan yang tepat, orang ada dalam desa itu, dan cepat. Oke. Jadi itu sehingga dengan undang-undang itu kita harap benar. Nah, memang hambatannya adalah tata kelola kekuasaan dan tata kelola keuangan. Makanya masalahnya ada di pemimpin-pemimpin. Itu kuncinya ya Pak ya. Itu kuncinya. Nah ini terakhir nih Pak. Jadi sekaitan dengan yang Bapak bilang tadi ya, pemekaran ya, kecamatan, kabupaten selama ini ya. Nah provinsi juga baru-baru ini juga dipekarkan ya Pak ya, dengan Undang-Undang Nomor 14, 15, 16 ya, tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah ini dalam kacamata Pak Michael ya, apakah pemekaran ini juga sebuah optimisme ya dari rakyat Papua atau dari tokoh-tokoh seperti Pak Michael untuk melihat Papua ke depan ya, dengan mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan tadi? Ya, saya lihat bahwa kalau kita mau belajar dari jadi dulu Otsus 21 kita membentuk hampir nyaris 3 provinsi, tapi tidak jadi karena perlawanan. Tapi dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah pusat tidak bisa melepas tanggung jawab, tapi makanya dalam pasal 1, pasal 34, dan pasal 76 dia terlibat. Karena memang dievaluasi bahwa manfaat dari Otsus itu antara lain pemekaran. Sebab pengalaman pemekaran 4 tahun Undang-Undang 45 dengan
2 provinsi. Bayangkan saja, Provinsi Papua Barat, perkembangannya luar biasa sekali. Ya. Seluruh kabupaten, 13 kabupaten dan kota itu, kemajuannya luar biasa. Ya. Nah, berdasarkan ini kita melihat perbandingan bahwa kalau daerah lain dimekarkan lagi, pasti akan maju. Karena ada gubernurnya sendiri, ada bupatinya sendiri, ada anggarannya tersendiri, dan ada kewenangannya tertentu sehingga gunung, lembah, jurang, rawa-rawa bisa diatasi oleh gubernur yang bersangkutan. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Tidak bisa satu gubernur yang harus menangani wilayah yang begitu luas dengan 29 kabupaten. Dari segi teori organisasi, tidak mungkin satu unit organisasi itu terdiri dari sekian puluh ribu unit. Paling 3, 5 Rentang kendalinya. ya, rentang kendali di bawah 5. Nah, kalau Provinsi Papua ini bisa dikendalikan menjadi 7 provinsi, saya pikir mungkin lebih mudah penanganannya. Karena masing-masing wilayah itu punya gubernur sendiri. Ya, ambil saja Jadi contoh ini Pulau Jawa. sebuah solusi yang tepat ya. Tepat. Di Otsus Belanda kedua itu ini. Belanda itu 12 kali Papua. Oke. Dia punya provinsi 12. Pulau Jawa punya provinsi 3,5 kali Pulau Papua. Tetapi provinsinya ada 7. Ya. Ada 7. Jadi berarti bahwa tiap-tiap provinsi itu bisa memberikan pelayanan fokus kepada masyarakat yang ada di wilayahnya. Itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik. Jadi dan kedua, ini pemerintah kita, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan pemerintah yang dianggap menjajah sehingga mau dilawan. Dia bagian dari kita dan kita bagian dari itu. Makanya dengan Otsus ini kita harap bahwa bagaimana kita membina orang Papua untuk ikut membangun Indonesia di Papua dan membangun Papua di Indonesia. Itu penting sekali. Nah, dengan pemekaran ini kita harapkan bahwa peranan putra-putra Papua dalam memimpin itu tingkat nasional belajar dari daerah. Oke, baik. Nah, Pak Michael, ini saya punya teman Papua juga, banyak juga teman Papua ya. Jadi mereka ini suka cerita mob Papua. Nah ini sorry dadakan ini Pak, saya mau minta cerita mob dari Pak Michael sebenarnya. Cerita-cerita mob tentang pamong kah atau tentang PNS yang biasa Pak Michael ceritakan di masyarakat atau di ASN waktu itu. Ada nggak Pak? Iya, waktu saya jadi camat itu ada transmigran yang punya kios. Orang Papua ini mau belajar bahasa Indonesia khas orang Jawa. Dan orang Jawa mau belajar bahasa Indonesia khas orang Papua. Oke. Jadi pagi-pagi laki-laki Papua ini pergi ke temannya Mas Jawa ini. Jadi pagi-pagi dia ketemu, Mas. Terus Jawa ini jawab, sopo. Papua yang jawab, soyo. Lalu Mas Jawa ini tanya, soyo sopo. Iya. Terus ya Papua ini bilang, Mas Jawa ini bilang, soyo sopo. Ya Papua ini jawab, soyo soyo. Mas Jawa tanya, beli opo. Yang Papua ini beli ikan blok, maksudnya ikan kaleng itu ikan black ya. Oke. Ikan blok. Nah, suatu hari laki-laki Papua yang lewat, Mas Jawa yang lihat dia, jadi dia bilang, sobat, kopi mana? Nah, kamu pergi tahu dia, kopi mana? Laki-laki Papua juga, sapi main bola. Saya mau pergi main bola. Jadi di situ lihat Papua ada interaksi, ada kemauan yang baik untuk berinteraksi satu sama lain melalui bahasanya masing-masing. Jadi yang Papua ketuk pintu dia bilang, Mas. Nah, yang Jawa bilang, sopo. Yang Papua bilang, soyo. Jawa bilang, soyo sopo. Papua bilang, soyo soyo. Iya. Jadi ada interaksi, ada interaksi yang positif. Nah, yang Papuanya juga lewat, bahasa Papua. Yang Jawa ini, Kopi mana? Kopi mana?
Sapi main bola. Ya, saya pergi main bola. Tapi maksudnya. pergi main bola, tapi Ya. karena itu bahasa khas Bahasa Papua. Papua. Jadi itu Singkat. memang itu juga jadi kelihatan Keindahan memang harmonisnya ya, ya, bahwa keharmonisan di ada Papua. ada interaksi yang positif Oke. antara mereka itu satu sama yang lain. Dan harusnya itu tidak menjadi biang kerok untuk perpecahan ya, justru Ya, boleh. saling share ilmu ya. Mungkin orang juga lupa bahwa pernah satu orang politisi yang bermasalah secara nasional di internasional. Dan dia lari ke luar negeri dan dicari, akhirnya datang di Kolombia. Oke. Dan di Kolombia saya berusaha untuk membebaskan dia, dan mengambil dia dan bawa pulang ke Indonesia. Dan saya charter pesawat untuk pulang ke dia, namanya Nasruddin. Oh iya, itu betul. Nasruddin. Viral sekali waktu itu. Ya. Ya. Jadi Pak Mikel sebagai dubes di Kolombia. Di Kolombia. Betul, ya. Jadi waktu itu saya harus selamatkan dia dan selamatkan miliknya, sehingga dia punya tas saya harus di apa segel dan sebagainya. Dan itu selesai saya kembalikan dengan dia baik. Terus ada yang bicara, saya bilang enggak. Ini ilmu pemerintahan. Saya bicara atas ilmu saya. Karena saya ambil tindakan-tindakan ini. Karena saya ada punya kewenangan yang disebut kewenangan atributif. Oke. Saya duta besar. Di dalam jabatan duta besar ada kewenangan yang luar biasa berdasarkan Undang-Undang 37 mengenai hubungan luar negeri. Ya. Kedua, saya dapat kewenangan yang didelegasikan. Presiden memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri supaya perintahkan duta besar untuk berusaha untuk mencari dan membebaskan Nasruddin. Kewenangan yang didelegasikan Presiden melalui Menteri Luar Negeri kepada saya. Kemudian ada kewenangan yang disebut Frei Hermesen dalam mengatasi persoalan lika-likunya dengan pemerintah Kolombia dan sebagainya. Saya harus berusaha untuk menggunakan kewenangan yang ada dalam diri saya untuk bagaimana supaya membebaskan dia, menolong dia, dan memulangkan dia. Karena dia diberikan waktu 3 hari. Di luar dari situ kalau tidak bisa selesaikan, mereka bebaskan. Karena kita tidak punya hubungan ekstradisi. Nah, di situ itulah teori pemerintah itu. Jadi peran Bapak besar sekali untuk memulangkan Nasruddin ya, untuk diproses hukum. Ya, dan diproses hukum waktu itu. Saya bicara Jaksa Agung, Menteri Luar Negeri akhirnya diberikan kesempatan. Dan kita charter pesawat itu $52,000. Sewa dari Florida. Berangkatkan dia dari situ sampai di Kolombia dan kita pulangkan dia. Di pesawat yang kita charter. Orang tidak tahu bahwa pesawat itu kita yang charter. Cuma saya nggak pernah cerita peran sama Pak Dubes ya di situ. Ya, karena kewenangan. Dibuka di sini. Dibuka sini. Ya itu karena teori kewenangan yang tadi itu. Atribut kewenangan atribut, kewenangan delegation dari kewenangan Frei Hermesen. Itu kuncinya ya. Kuncinya di situ. Dimanapun bertugas selalu melekat dalam diri seseorang. Baik. Ya, terima kasih Pak Mikel ya. Kita ini bincang-bincang luar biasa. Dari tanah Papua sampai trik menjadi dubes tadi ya, sampai cerita mob tadi ya. Luar biasa. Jadi artinya memang keharmonisan itu harus tetap dijaga di tanah Papua. Demikian teman-teman ya, sobat Bhinneka Tengah Ika Bakti, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih Pak Mikel sudah datang. Terima kasih untuk wawancaranya dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk generasi baru ini. Amin. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.